Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Brol. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui teman-teman, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Serta tidak ingin merugikan pihak manapun, terkecuali pihak tersebut terindikasi merugikan pihak lain, maka ya sah-sah saja saya bahas di setiap konten yang saya sajikan. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini masih tidak jauh dari seputar marketplace. Jika kemarin saya masih membahas tentang aplikasi pinjaman online, kali ini masih marketplace teman-teman ya. Semua pembahasan yang saya sajikan adalah penyimpangan-penyimpangan atau apa ya, penyalahgunaan wewenang teman-teman. Dan kali ini, siapakah marketplace-nya? Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu ya, di konten-konten sebelumnya juga sudah pernah saya bahas tentang marketplace satu ini. Dan marketplace yang saya maksud adalah Lazada. Nah, Lazada teman-teman. Ya, kali ini Lazada terindikasi melindungi penjual atau seller yang nakal teman-teman. Jadi barang itu kronologi singkatnya adalah barang tidak dikirim, tetapi seolah-olah pesanan sudah selesai. Seperti itu ya. Untuk nanti linknya atau apa namanya, lebih tepatnya artikel yang memuat tentang cerita ini akan saya tampilkan di deskripsi video saya teman-teman. Bisa dibaca lebih lanjut. Mungkin kalau teman-teman sudah yang membaca, alhamdulillah itu lebih baik. Tetapi jika ada yang belum membaca, mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Menyikapi tentang hal seperti ini tentunya kita sebagai pengguna jasa marketplace tentu akan semakin kebingungan teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu jika kita kembali, mungkin teman-teman masih mengingat konten-konten saya sebelumnya, aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia itu juga memiliki masalah teman-teman. Dan masalahnya hampir serupa. Kalau kita berpikir seolah masalah ini tidak selesai-selesai ya, dan nanti ada pihak penjual yang dirugikan, ada pihak pembeli yang dirugikan, hanya seputar itu terus. Nanti pada artikel tertentu, pihak pembeli yang nakal atau pihak pembeli yang tidak bertanggung jawab, meretur barang seenaknya, merugikan pihak penjual. Ya teman-teman ya, seperti itu. Nanti pihak penjual ya, yang memang tidak mengirimkan barang atau membuat sesuatu pelanggaran, itu malah dilindungi juga oleh beberapa pihak marketplace ya. Tentunya di sini akan membuat bingung semua orang, baik dari kalangan penjual maupun pembeli. Penjual yang bekerja sama dengan marketplace tersebut dan pembeli yang biasa menggunakan jasa atau transaksi online di marketplace tersebut. Kalau masalah seperti ini terus berlangsung, tidak ada hentinya, tentu saja ya. Transaksi online ini pada akhirnya orang lebih memilih offline. Sekarang hal-hal sederhana saja, seperti panci ya, kalau teman-teman tahu ya, kemudian alat penggorengan yang biasanya juga bisa dibeli di pasar tradisional, sekarang banyak teman-teman dari kalangan ibu-ibu khususnya ya, membeli di marketplace dengan harga yang murah, ada yang gratis ongkir juga. Terus juga seperti misalnya pasta gigi yang bisa juga dibeli dekat di mana namanya, di toko kelontong atau warung sembako misalnya, banyak juga yang pesan di marketplace. Nah tentu fenomena seperti ini, di mana barang-barang sederhana yang sebetulnya mudah untuk didapat, atau mungkin tergiur promo tertentu mungkin, sehingganya lebih memilih bertransaksi secara online. Sebetulnya itu bisa dimudah untuk didapatkan. Nah terkadang di sinilah butuhnya ya teman-teman para yang menyaksikan konten Logika Bang Brol ini untuk bisa menggunakan logika, menganalisa. Jika memang barang-barang yang dibutuhkan itu masih mudah diperoleh di toko offline, tentunya untuk apa kita harus bertransaksi secara online? Pasti kebanyakan alasannya adalah mengejar promo atau nanti ada bonusan segala macam. Ya mungkin untuk sekali dua kali transaksi aman-aman saja, tetapi ketika berkontinus, nah pasti nanti akan ada pihak yang merasa dirugikan. Itu sudah seperti algoritma akhirnya. Seperti YouTube yang memiliki algoritma, begitu juga dengan marketplace yang sepertinya juga memiliki algoritma teman-teman ya. Nah dalam hal ini Lazada dikatakan ya sudah dihubungi oleh pihak pembeli, tetapi juga tidak ada respon yang betul-betul maksimal, respon yang melegakan hati, perasaan. Ketika kita menghubungi
tentang kesalahan dari seorang penjual atau sistem yang mereka terapkan, tetapi dari jawaban customer service selalu saja, ya akan kami tangani seperti itu, ya akan kami tindak, ya mohon ditunggu kesabarannya. Jawaban-jawaban seperti itu yang selalu diberikan. Saya yakin teman-teman juga mungkin pernah mengalami hal seperti itu. Bukan hanya di Lazada, teman-teman. Ini bukan berarti kita mendiskreditkan Lazada, bukan. Tetapi ini bentuk upaya saya. Dalam arti apa? Bukan saya ini mau sok-sokan juga, teman-teman ya. Saya sadar diri, subscriber saya berapa gitu kan ya. Sementara Lazada itu siapa gitu posisinya. Tetapi dalam hal penyelewengan, dalam hal yang tidak baik, semua orang menurut saya pribadi berhak untuk menyampaikan pendapatnya, yang dimana pendapatnya ini nanti bisa diharapkan memberikan perubahan yang positif. Agar kesalahan-kesalahan seperti itu tidak terjadi dan terulang kembali di waktu yang akan datang, yang dapat merugikan pihak yang sama atau pihak yang berbeda, teman-teman ya. Nah, tentunya saya rasa semua orang pun berharap agar hal-hal seperti ini juga tidak terjadi kepada diri mereka. Mungkin ketika teman-teman menyaksikan video seperti ini atau membaca artikel yang memuat kerugian seperti ini, tentu semoga nggak terjadi sama saya. Rasain kamu, makanya kamu kurang teliti sih, seperti itu misalnya. Tetapi pasti dari sebagian orang yang menyimak hal seperti itu tentu menimbulkan rasa khawatir dalam dirinya. Wah, kira-kira nanti kalau saya juga order seperti ini, mungkin di toko yang lain, apa nanti seperti ini ya yang saya rasakan? Apa yang akan saya alami juga hal yang serupa ya seperti itu? Nah, itulah teman-teman akan menimbulkan kekhawatiran di beberapa orang yang menyaksikan informasi seperti ini. Nah, itulah menurut saya pentingnya disampaikan. Sekali lagi bukan untuk menjelekkan pihak Lazada, bukan. Kalau memang pihak Lazada melakukan kesalahan, ya harapannya dengan adanya informasi seperti ini atau video di YouTube yang seperti saya buat seperti ini, teman-teman ya, itu harapannya kan supaya Lazada bisa mengkoreksi diri. Bukan kita merasa yang paling benar dibandingkan pihak Lazada. Harusnya perusahaan sebesar mereka ya, yang mengeluarkan dana besar untuk membayar artis-artis dalam iklan mereka, tentunya mereka juga bisa menata dan memanage aturan mereka, teman-teman. Harusnya seperti itu. Bayangkan ya, kalau kita lihat iklan Lazada, tentunya kan artis yang dibayar itu bukan artis yang murah-murah, teman-teman. Paling tidak artis yang sudah ternama. Bukan sebagai newcomer atau mungkin yang belum dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Ya, walaupun ada beberapa artis yang mungkin tidak semua orang tahu, karena mungkin tidak terlalu terkenal misalnya, tetapi kan tetap bayarannya pasti mahal. Belum lagi konsep iklannya. Tentu saja mengeluarkan budget yang besar. Nah, ketika mereka membuat iklan yang sifatnya untuk membranding marketplace mereka, tentunya mereka juga harus diimbangi ya, bagaimana menata prosedur tentang sistem mereka yang mereka terapkan dalam transaksi online. Dan harapannya seperti itu, teman-teman. Dan itu sudah sepantasnya. Jadi, jika kerugian itu menimpa pihak pembeli, tentu saja kan di sini pihak pembeli itu dilindungi oleh undang-undang konsumen. Jadi ada undang-undangnya, teman-teman, perlindungan tentang konsumen itu. Nah, jadi kan janganlah disepelekan. Jangan, cuma satu orang kok, santai aja. Oh, produk yang dibeli juga nggak mahal-mahal banget, nggak usah takut. Nah, sifat-sifat seperti itu atau asumsi seperti itu lebih baik jangan ditanamkan di dalam pihak-pihak penyelenggara atau sebagai marketplace, yang dimana akhirnya menyepelekan para pembeli. Yang dibeli juga misalnya barangnya murah gitu kan. Seperti saya katakan tadi, semisal pasta gigi itu mudah didapat di warung sembako, toko sembako misalnya, tetapi banyak orang juga tak jarang membelinya di marketplace. Nah, jadi timbullah rasa menyepelekan. Kalau sudah menyepelekan seperti ini, tentunya sudah santai aja. Nah, karena santai, kebablasan. Kalau sudah kebablasan, akhirnya banyak nanti yang memberikan pendapat negatif, memberikan ulasan-ulasan negatif, yang akhirnya juga merugikan Lazada sendiri, teman-teman. Siapa yang rugi? Pembeli Anda kata rugi, ya. Katakanlah kerugian pembeli itu mencapai jutaan misalnya. Tetapi kalau Lazada ini sampai nanti turun, ya, dalam arti turun itu pamor mereka itu turun misalnya. Nah, otomatis kerugian yang mereka derita justru lebih besar daripada kerugian dari pihak pembeli jika mereka tidak cepat-cepat menangani kekeliruan seperti ini, teman-teman. Ya, semoga juga dengan
adanya informasi terkait seperti ini, baik berupa artikel, berupa video di YouTube, bisa membuat pihak Lazada untuk berkembang lebih baik ke depannya. Kalau bisa menjadilah marketplace yang tanpa ada masalah. Kalaupun ada masalah, penyelesaiannya juga baik, penyelesaiannya juga cepat, penyelesaiannya juga rata, adil bagi kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Kan seperti itu harapannya teman-teman. Siapapun ingin seperti itu. Kalau misalnya pihak penjual yang salah, pihak penjual diberikan sanksi. Kalau pihak pembeli yang nakal, yang salah, juga diberikan sanksi. Apakah dibenat ataukah bagaimana, seperti itu ya. Nah, jadi kan tidak ada yang merasa dirugikan secara lama teman-teman. Dalam arti apa? Ketika kerugian yang ditimbulkan oleh sistem seperti ini akan membuat orang itu merasa kapok. Akan membuat orang itu akhirnya, saya ini sudah berusaha menabung misalnya, untuk bisa membeli barang impian saya di marketplace. Ternyata saya kena bisa dikatakan kerugian seperti ini. Entah barang yang sampai itu rusak, atau barangnya ketika dikirim melalui jasa pengiriman juga tidak sampai misalnya. Seperti di konten-konten sebelumnya yang pernah saya bahas. Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu saja informasi yang ingin saya sampaikan di video saya kali ini. Tidak terlalu berpanjang-panjang, semoga bisa diambil hikmahnya. Dan harapan kita adalah bijaklah dalam berbelanja. Ya, saya memberikan masukan kepada teman-teman, memberikan saran jika memang barang-barang yang masih bisa kita dapatkan dengan mudah, ya seperti di toko sembako, di counter handphone misalnya, yang mungkin bisa kepastiannya itu aman ya, itu sudah terjamin saya bilang seperti itu. Ya sudah, lebih baik kita pilih barang-barang yang bisa kita temukan dengan mudah daripada barang-barang yang sudah kita bisa temukan dengan mudah, tetapi kita lebih memilih membelinya di marketplace dengan iming-iming promo, dengan iming-iming potongan harga. Nah, nanti ketika sampai, ternyata barangnya tidak sesuai ekspektasi. Bisa saja ada yang kurang, ada yang rusak, dan segala macam. Ya teman-teman, baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Rogi Abang Bro yang telah bersedia menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan, semoga selalu senantiasa membawa berkah kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro tentunya. Baik teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.